Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menang dari pencobaan. Menang dari pencobaan karena bersandar kepada pertolongan Tuhan Yesus. Hidup memang penuh pencobaan dan tantangan. Percaya atau tidak, itulah kenyataan yang tidak bisa kita sangkal. Karena itu, belajarlah untuk bersandar kepada pertolongan Tuhan Yesus sepenuhnya. 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak ibu saudara-saudariku, musuh besar manusia yaitu iblis selalu ingin menjatuhkan setiap orang supaya dapat dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh dia. Karena itu lawanlah iblis dengan iman yang teguh, yaitu iman yang sungguh-sungguh percaya kepada pertolongan Tuhan Yesus sepenuhnya. Saudara, kita harus sadar bahwa setiap manusia di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, saudara, menghadapi tantangan yang sama siapapun, yaitu godaan dan tipu muslihat si iblis yang ingin menjatuhkan manusia. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi saat hidup kita menghadapi tantangan dan tekanan yang datang pada kita, apalagi saat ini sudah dalam pandemi COVID-19, saudara, kita harus berjaga-jaga dalam doa, saudara, jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, saudara, tapi daging lemah. Bila kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, saudara, minta pertolongan Tuhan Yesus, kita bisa jatuh, saudara, ke dalam dosa, ke dalam pencobaan jerat iblis, saudara. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, tetapi mereka ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara, godaan yang lain yang tidak kalah berbahaya adalah cinta uang, cinta materi, cinta harta, saudara. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Dengan memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya, saudara, bahkan keluarganya, hidupnya dengan berbagai penderitaan. Banyak orang terjatuh dalam pencobaan, ke dalam hawa nafsu yang hampa, yang kosong, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sungguh ini sangat mengerikan. Ini jangan terjadi dalam hidup kita, saudara. Berserah pada Tuhan supaya kita bisa menang. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Pencobaan yang juga sering menjatuhkan manusia adalah perbuatan daging, keinginan daging, saudara, percabulan, saudara, kecemaran, hawa nafsu, godaan yang menjatuhkan saudara Abraham, Simpson, Daud, Salomo dan hamba-hamba Tuhan yang lain, saudaraku. Karena itu, saudara, kita harus hati-hati dengan dosa percabulan, dosa seksual ini, saudara. Harus hati-hati. Kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa menang menghadapi setiap pencobaan perbuatan daging, keinginan daging ini, saudara. Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, saudara, ia melahirkan maut. Jadi saudara, pencobaan itu datangnya bukan dari Allah. Allah tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara. Oleh hawa nafsunya sendiri, oleh maunya sendiri, saudara. Apabila keinginan itu telah dibuahi, saudara, dia melahirkan dosa. Dosa itu sudah matang melahirkan maut, yaitu kematian dan penderitaan, saudara. Karena itu kita harus bertobat, memohon kepada Tuhan pengampunan daripada Tuhan.
kekuatan dari Tuhan supaya menang melawan pencobaan, saudara, keinginan-keinginan sendiri ini. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sesungguhnya orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus tidak hidup lagi dalam daging, saudaraku, tetapi dalam roh, karena ia sudah memiliki roh Kristus, roh kudus. Jadi roh kudus, roh Kristus inilah yang memberikan kepada kita kekuatan kemenangan melawan pencobaan iblis, saudara. Godaan-godaan cinta harta, cinta materi, cinta uang, saudara. Dan juga godaan keinginan-keinginan daging, saudara. Dari pencobaan dan pencobaan-pencobaan yang lain. Percabulan, perzinahan, saudara. Dan dalam Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Bersama Tuhan Yesus, saudara, kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Kita adalah pemenang, saudara, dari pencobaan. Karena Tuhan Yesus melindungi kita. Kemenangan dan jalan keluar dari setiap pencobaan, saudara, diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan karena Yesus jugalah yang telah mengasihi kita, saudara, dan akan terus mengasihi kita yang sungguh-sungguh, saudara, terhadap Dia. Kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 ayat yang terkenal berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi saat kita dicobai, menghadapi pencobaan dan kita bersandar kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan supaya kita menang, saudara. Supaya kita menang dari pencobaan karena kita bersandar kepada pertolongan Tuhan Yesus. Saudara sedang mengalami pencobaan, menghadapi masalah, tekanan hidup, problema, saudara, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pribadimu sendiri, apapun juga, bersandarlah kepada pertolongan Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janjimu. Kami bisa menang melawan pencobaan saat kami bersandar kepada pertolongan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih akan memberikan kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.